Sekalian, yang patut kita pahami adalah untuk bisa taat itu butuh izin Allah. Dan yang paling menghambat ketaatan kita kepada Allah adalah dosa kita. Dan Allah paling fokus, lebih dominan melihat kepada dosa batin kita. Bisa dipahami kalimatnya, Mi? Ya. Jadi pernah ada kasus Imam Sofwan As-Sauri 6 bulan nggak bisa qiyamul lail. Sedih dia, pakai semua strategi, tetap aja 6 bulan ini, selama 6 bulan nggak bisa qiyamul lail. Akhirnya dia berdoa minta, ya Allah, ini dosa apa yang menghalangi saya untuk bisa taat kepada Allah. Jadi penting nih bagi ibu-ibu mengevaluasi, karena kalau ada dosa yang belum kita istighfari, jangan harap kita bisa maksimal ibadah kepada Allah. Ya. Kan banyak orang bilang begini, saya kok senang maksiat tetapi alhamdulillah rezekinya lancar gitu, maling kaya di kampung saya, segala macam lah, semua kenikmatan disebutin, padahal katanya suka berbuat dosa. Jadi kaya itu takdir, makanya jangan bangga di sisi ini, ya. Tetapi ketika kita tidak bisa maksimal dalam ketaatan, ya, untuk puasa Senin Kamis susahnya minta ampun, mau qiyamul lail beratnya luar biasa, ya, marah-marah mulu sama suami, ya, sama anak galak, ya, susah ya untuk bisa baik-baik sama orang, mau ngaji berat. Nah, itu tandanya Allah sedang menghalangi kita. Dan yang paling dominan menghalangi kita adalah dosa kita. Nah, Imam As-Sauri 6 bulan gak bisa qiyamul lail, bingung dia, sedih. Dia doa dan akhirnya ingat bahwa 6 bulan yang lalu dia pernah ngelihat ada orang di masjid doa sampai khusyuk gitu. Nah, di hati dia nih, di hati nih, Bu, bilang gini kalau bahasa kita kira-kira, lebay gitu. Apa yang terjadi itu di hati kita, Bu, kalau kita menyepelekan orang? Kita merasa lebih baik, ada rasa ujub. Nah, ingat itu, Imam Sofwan As-Sauri langsung istighfar, mohon ampun sama Allah. Dan kenapa dosa ini yang menurut dia adalah yang menyebabkan dia tertahan? Karena besoknya dia bisa sholat mulai setelah istighfar itu. Paham ya, Bibi? Ya, jadi hal yang paling menghalangi kita untuk maksimal dalam ketaatan kepada Allah adalah dosa kita. Ada 7 amal yaumi yang sunnah Rasulullah yang sebaiknya kita maksimalkan. Tapi memang dalam prakteknya nanti ada yang biasa aja, ada yang kita kuat. Nah, yang kuat dimaksimalin. Yang pertama apa? Qiyamul lail. Terus bisa subuh tepat waktu, bisa zikir pagi petang, bisa puasa sunnah, bisa tilawah Quran, ya, bisa sedekah, bisa sholat duha. Itu kan amal-amal yaumi rutin harian tuh. Nah, kalau ada kita yang niat tapi nggak bisa, coba evaluasi, jangan-jangan ada dosa kita, karena dosalah yang paling menghambat, ya, yang menghalangi kita untuk bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kalau hari ini ibu misalkan, saya kok susah ya mau qiyamul lail, saya kok susah ya mau puasa, kayak ada tembok itu berat terus. Alasannya ada aja, logikanya, was-wasnya ada terus gitu. Was-was itu bukan cemas ya, tapi subat pemikiran, alasan, mau rapat, mau ngaji, mau segala macam gitu. Nah, ini patut kita evaluasi. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan harus dipahami, ini adalah cara Allah menghapus dosa kita. Ini karunia terbesar bagi umat akhir zaman. Jadi barang siapa yang diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, maka insya Allah dia masuk surga. Bisa dipahami, Bu, ya? Ini kayaknya tegang ngajinya. Ada sahabat, saya lupa, kalau nggak salah Tolhah bin Ubaidillah, ya. Nanti diralat kalau salah. Dia mimpi melihat ada dalam mimpinya ada 2 saudara. Yang satu saudara ini matinya syahid, yang satu matinya setahun kemudian. Tetapi ternyata dalam mimpi itu Tolhah melihat level surga yang matinya belakangan lebih tinggi. Nah, dia bingung dalam mimpi, kenapa kok yang matinya belakangan, padahal matinya biasa saja, bukan karena mati syahid. Kok yang mati syahid kalah keren posisi surganya gitu. Lalu mimpi ini didiskusikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bilang begini, apakah saudaranya yang mati belakangan bertemu bulan Ramadan? Iya. Nah, itulah penyebab kenapa surganya lebih tinggi. Jadi orang-orang yang bertemu bulan Ramadan itu kesempatan dihapus dosanya, kesempatan masuk surganya tinggi.
Jadi bersyukurlah kita ibu-ibu, makanya doa ibu. Ya kan sejak bulan Rajab kemarin kita disuruh doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Kita minta diberkahi di bulan Rajab, di bulan Saban, dan disampaikan di bulan Ramadan. Makanya doa terus, supaya minta. Ibu-ibu yang masih punya orang tua yang sudah sepuh, bilang sama orang tuanya, Bapak Ibu berdoa minta supaya masih hidup di Ramadan ini, supaya dosanya diampuni. Gitu. Apalagi ibu-ibu yang suka ngomel, ya, itu minta sama Allah agar disampaikan di bulan Ramadan, karena ibu-ibu pahalanya banyak di bulan Ramadan. Harus nyiapin sahur, ya, harus nyiapin berbuka, itu kan pahala semua itu, masya Allah. Ya, ya, hari ini kita mau bahas, saya kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana menyiapkan hati kita, ya, kondisi ruhiyah kita agar kita bisa mendapat keridhaan Allah. Bahasa lainnya agar bisa matinya husnul khotimah. Ya, ibu-ibu kita lihat nih. Ini perjalanan kehidupan kita, kelihatan ya? Ya, perjalanan kehidupan kita. Oke. Kita sekarang ada di alam dunia. Berapa lama di alam dunia? Kata Rasulullah, antara umatku itu 60-70. Ada yang sudah mendekati 60? Waspadalah. Ya. Tapi jangan yang masih muda tenang-tenang saja, karena kita nggak tahu rahasia ajal itu. Kita lihat nih, kita hanya 60-70 tahun, ya bagus kalau ada yang sampai 90, tapi jarang sekarang ya. Ya. Lihat selebihnya sampai dengan nanti ditentukan, ya surga apa neraka itu jutaan tahun. Firaun waktu meninggal katanya umurnya ratusan tahun, ada yang bilang 1000 tahun. Dari Firaun dikubur mati sampai hari ini itu sudah 10.000 tahun lebih. Jadi lamaan di mana, di kuburan apa saat hidup? Di kuburan. Belum lagi nanti kalau habis kiamat, ya kan panjang itu prosesnya. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kebayang ya, ibu-ibu, ya ini masya Allah lama, bukan lama nih, lama banget gitu. Nah, semua yang panjang ini setelah kematian kita, akhirat kita ditentukan sekarang. Kalau urusan dunia sudah dijamin sama Allah. Jadi jangan pernah kita galau dengan urusan dunia kita. Waduh, apa namanya? Gimana nih gitu. Saya sudah tua, anak-anak masih kecil. Enggak usah. Ya. Kenapa? Karena sudah pasti dapat rezeki. Saya lagi diuji ini gimana ya? Tenang aja, ujiannya pasti bisa kita lalui. Karena kata Allah apa? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kita enggak bakal diuji kecuali pasti sanggup. Jadi urusan dunia udah tenang aja. Yang harus kita galaukan, khawatirkan adalah kalau matinya su'ul khotimah. Apalagi kalau ibu-ibu, ini perlu khawatir kalau kata suaminya galak. Ya, apalagi ibu-ibu kalau pulang ngaji senangnya nongkrong, gosip maksudnya. Nah itu bahaya. Diizinin ngaji, pulangnya bikin dosa, bikin kejoliman sama orang lain gitu. Nah kalau masih model-model begitu, nanti kita evaluasi ya satu persatu nih. Ya, ibu-ibu evaluasi masing-masing. Karena saya akan bacakan ciri-cirinya yang hatinya bermasalah gitu. Itu patut waspada. Kenapa? Karena berarti ada dosa batin yang kita masih lakukan. Dan ini akan menghambat ketaatan kita kepada Allah. Dan orang-orang dengan kejoliman itu matinya akan susah. Dia harus beresin dulu urusannya. Nah, ini penting bagi kita untuk mengevaluasi. Nah, Allah sendiri sudah wanti-wanti. Di surat Ali Imran 102 kata Allah, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Nah, yang diseru itu orang-orang beriman. Jadi makanya yang selalu dapat pelajaran itu orang-orang yang ngaji. Ibu kan kemari pakai iman nih. Kalau nggak iman sama Allah nggak mungkin datang kemari. Kok orang-orang beriman yang diseru? Iya, karena kalau orang-orang kafir sama Allah mau udah dicuekin. Bodoh amat Allah ya sama orang kafir. Nah, orang-orang beriman diminta apa? Bertakwalah kepada Allah. Jadi antara orang beriman dengan orang bertakwa itu beda level. Bisa jadi ada orang yakin gak sama Allah, yakin, tapi dia gak bertakwa, males ibadahnya, masih melakukan kejoliman. Maka yang Allah inginkan dari orang-orang yang beriman, yang menyatakan dirinya yakin kepada Allah adalah kita bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa kepada Allah. Dan
Allah wanti-wanti, wala tamutunna, dan jangan engkau mati illa wa antum muslimun, dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri, ridho dengan takdir hidupnya, dalam kondisi lagi taat kepada Allah. Dan ibu minta sama Allah. Jadi yang harus kita doakan adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ini harus diminta. Dan Allah malu ya kalau nggak ngabulin doa. Dan bagian kesadaran kita adalah kita harus selalu ingat mati dan minta matinya husnul khotimah. Nah, sekarang kita cek nih kondisi hati ibu-ibu ya. Ya, kita cek sekarang ada masalah nggak? Ini tanda hati atau jiwa kita bermasalah. Yang pertama nih Bu, jenuh dengan aktivitas selama ini, merasa saya S1, cuma jadi ibu rumah tangga. Ada yang lu gitu? Jadi ibu rumah tangga dibilang cuma, hanya, padahal Bu, ada seorang, mohon maaf ya, PSK diampunin dosanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Ngasih minum seekor anjing diampunin dosanya. Kalau ngasih makan anak, nyuapin anak, bikin kopi buat suami, ya, kira-kira pahalanya lebih besar gak Bu? Lebih besar, karena manusia yang dilayani, niatnya karena Allah. Jadi sebenarnya keren gak Ibu? Justru kalau ada ibu-ibu S1, S2 gak boleh kerja kata suami, senang benar harusnya. Kenapa? Karena maksimal dalam mendidik anak gitu. Ibu, jadi kalau ada pernah kalimat ini capek saya hidupnya gini-gini aja, itu namanya ibu kehilangan orientasi dari kehidupannya. Halo? Ya. Bu, nih kita bayangin ya cara Allah ngasih fasilitas hidup. Nanti Ramadan dosa kita dibikin jadi 0. Kalau ibunya karena Allah, puasanya karena Allah, 0 dosanya. Habis Ramadan bulan apa Bu? Bulan Dzulqa'dah, ya kan? Sawal ada puasa sunnah lagi, dosanya diampunin lagi. Terus habis Sawal, Dzulqa'dah ada Dzulhijjah ada puasa Arafah. Kita nggak pergi haji, kita puasa Arafah, apa pahalanya? Diampunin dosanya berapa tahun? 2 tahun. Habis Dzulhijjah, Muharram, ada namanya puasa di hari ke-10 Muharram, puasa Muharram, apa dosanya diampunin? Dosa 1 tahun. Bayangin tuh, diampuni terus dosanya. Jadi Allah itu baik banget sama kita. Jadi hidup ini sebenarnya nikmat, maka bersyukurlah. Maka supaya kita sadar sama Allah ditulis di surat, buka Bu ya, surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Coba buka, dibaca deh Bu. Di situ Allah kasih tahu sama kita ada jutaan orang di kuburan sudah mati. Termasuk salah satunya Firaun, ada Qorun, ada Namrud. Ya, itu berdoa, apa doanya Bu itu? Robirji'un. Ya Allah, tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain dia hidup lagi Bu? La'ali amalan solehan fima taro, supaya aku bisa melakukan amal soleh, berbuat baik yang waktu di dunia males, kehilangan substansi, ya, merasa bete. Bisa dipahami Bu ya? Ya, ini saya lagi sentuh logika Ibu. Banyak orang yang jenuh dengan aplikasi, merasa nggak keren, merasa kalah keren dengan tetangganya, itu aja yang dipikirin. Bu, kalau kita seperti itu, ya. Apalagi sampai yang kedua nih, merasa kekeringan jiwa dan tidak termotivasi, ya, itu tandanya kita masih bermasalah di sisi keimanan. Karena barometer keimanan Bu, ini barometer keimanan nih Bu, ini dipahami nih, ya. Kata Allah di surat Yunus ayat 62-63, Bismillahirrahmanirrahim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu, orang-orang beriman itu, penolong-penolong Allah itu, kan ibu-ibu nih Masya Allah aktivis dakwah, bikin pengajian, rajin ngaji, kan orang-orang yang beriman nih. Itu harus ada 2 indikasi di hatinya. Pertama, la khaufun alaihim, nggak ada kekhawatiran. Jangan mikir gini, saya udah tua gimana ya, anak masih kecil, nanti gimana, aduh bulan depan gimana nih. Nggak ada rasa itu orang beriman itu. Kenapa Bu nggak ada? Karena yakin sama janji Allah. Orang-orang yang ragu itu berpikir Allah salah buat. Aduh anak saya banyak lagi gimana nih gitu.
gaji cuma UMR misalkan nih, ya. Dari wajah-wajahnya sih kayaknya di atas UMR semua ya. Amin Bu, ya. Itu nggak boleh ada seperti itu. Gimana nih? Saya nggak punya mobil, tetangga pada punya mobil. Nggak begitu orang beriman itu, nggak mikirin itu. Ya. Ini kan ibu-ibu nanti kita belajar Bu, ada namanya zaigun. Ibu-ibu bakal kena bisikan setan itu. Nanti kita bahas gitu ya. Nah, nggak boleh ada ketakutan, kekhawatiran sama masa depannya Bu. Karena kalau kita ada khawatir berarti kita nggak yakin Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai Rabbul Alamin yang mengatur kehidupan ini. Jadi ibu nggak usah khawatir, jadi tenang aja. Karena Allah pasti memenuhi janjinya dan kita itu dicukupin rezekinya. Yang nggak dijamin apanya Bu? Akhiratnya. Maka berbekalah dari sekarang, berbuat baiklah. Cari bekal dengan semua kelebihan yang Allah berikan, harta, waktu, tenaga, usia, semuanya. Ya. Karena banyak ibu-ibu kehilangan substansi, merasa, apalagi mohon maaf ya kalau suami ibu pernah punya salah sama ibu, ya berani-berani melakukan hal yang terlarang, misalkan selingkuh atau ketahuan chat sama janda sebelah, itu kan ibu luar biasa terlukanya tuh. Itu ingatnya kan ibu-ibu kata Rasulullah memorinya ahli sejarah gitu katanya. Jadi akhirnya ibu digoda terus tuh untuk supaya tidak maksimal, padahal suaminya udah minta maaf. Nanti gimana ya kalau suami saya ibu ke cabang, nanti gimana, takutan terus gitu. Ya. Jadi nggak boleh begitu orang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, tidak bersedih hati. Ini mohon maaf Bu ya. Yang paling banyak menyimpan kesedihan adalah ibu-ibu. Apa sih contoh menyimpan kesedihan? Contoh nih Bu ya. Yang paling sering, yang paling saya banyak temui, dan orang-orang yang menyimpan kesedihan itu jin setan, itu terima kasih sama ibu. Kenapa? Karena dia punya ruang untuk sembunyi di dalam tubuh ibu. Kalau ibu kata suaminya galak, jangan-jangan ibu menyimpan kesedihan. Contoh menyimpan kesedihan adalah peristiwanya sudah 10 tahun, pokoknya sudah bertahun-tahun, tapi kalau ibu cerita masih bisa nangis. Contoh yang paling sering kalau orang tuanya meninggal, apalagi meninggalnya misalkan ibu masih belum nikah, waktu SMP atau SMA. Itu kalau ibu cerita hari ini sudah puluhan tahun meninggal orang tuanya masih bisa nangis, berarti ibu menyimpan kesedihan. Itu nggak boleh Bu. Kok gitu? Iya. Allah yang bilang Bu di surat Ali Imran, catat nih ayat 139. Kata Allah, wala tahinu, jangan merasa hina, jangan minder jadi orang, kata Allah. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan apa Bu? Jangan sedih. Nah disebut sedih itu bukan baru kejadian. Rasulullah anaknya meninggal nangis juga, fitrah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ibu masih simpen, orang tuanya meninggal ibu sedih, namanya ibu menyimpan kesedihan. Itu yang nggak boleh. Ibu penting nih mengevaluasi. Ibu susah move on, akan terus moody, kadang baik sama suami, kadang nggak galak, sama anak juga begitu, ya egonya gede. Kalau ibu menyimpan apa? Kesedihan atau kekecewaan. Bisa dipahami? Ada lagi ini masih muda, 28 tahun, baru 4 tahun nikah. Itu kata suaminya luar biasa emosinya, pengen minta cerai terus, ya pokoknya capek lah katanya suami. Ini masih muda, baru 4 tahun nikah. Nah, saya udah tahu kalau orang-orang begini nih pasti menyimpan kesedihan atau kekecewaan, dendam. Saya tanya, Mbak, menyimpan kesedihan, nangis dia. Ternyata menyimpan kesedihannya karena 2018 tantenya meninggal. Ini aneh gak Bu? Tantenya meninggal disimpan kesedihannya. Karena 2018 ke sekarang sudah berapa? 6 tahun ya. Kok masih nangis dia? Nangisnya kayak orang baru tantenya baru meninggal gitu. Oh ternyata tantenya sebaya dengan dia, teman akrab. Janjian mau jalan ke luar negeri, 2018 tantenya pramugari meninggal, pesawatnya jatuh. Itu sedih dia. Nah, gara-gara menyimpan kesedihan ini, akhirnya dia galak sama suami, galak padahal sama anaknya aja galak. Anaknya mungkin baru setahun setengah kali, belum 2 tahun. Katanya dia sering dipukul. Jadi hati-hati Bu kalau ibu menyimpan kesedihan apapun alasannya ya, atau menyimpan kekecewaan atau menyimpan dendam, itu nggak boleh. Karena itu akan menjadi sampah di jiwa ibu, dan orang-orang yang menyimpan sampah, menyimpan tadi kesedihan, kekecewaan, jiwanya jadi tegang. Jiwa tegang jadi sensitif, orang salah dikit aja langsung luar biasa marahnya. Bisa dipahami Bu ya? Ini gajinya jadi tegang nih. Kayaknya gue banget gitu. Ya Bu,
Jadi kalau ibu jujur kalau memang menyimpan kesedihan, ini terutama ibu yang punya anak gadis ya. Karena kalau ibu punya anak gadis menyimpan kesedihan, nanti dia nikah dia akan galak sama anaknya sama suaminya. Ya. Bisa jadi juga ibu menyimpan kesedihan sama suami. Ya. Makanya saya selalu nasihatin sama suami, Pak, kalau istri bapak galak sama anak itu jangan-jangan dia lagi sedih sama perilaku bapak ya, sama suaminya. Maka Bu, ridho aja udah. Ridho aja. Ya. Jadi jangan kita menyimpan kesedihan. Kata Allah, wala tahinu, jangan merasa hina, jangan minder, wala tahzanu, jangan sedih. Antumul a'launa in kuntum mu'min. Engkau lah yang tinggi derajatnya kalau beriman, kalau yakin kepadaku, kata Allah. Jadi Allah itu enggak tidur, Bu. Kita sedih itu tanda kita kurang yakin bahwa Allah itu melindungi kita. Bu, Allah itu mencintai kita melebihi orang tua kita. Pernah kejadian di zaman Rasulullah, ada seorang ibu nyari anaknya. Wah, dia sedih banget nyari anaknya. Begitu ketemu anaknya, senang sekali. Kata Rasulullah, kamu lihat ibu itu, kepada para sahabat ngomong, dia senang anaknya ketemu. Ya. Nah, Allah lebih senang kepada seorang hamba ya melebihi ibu itu senang sama anaknya yang ketemu. Jadi Allah itu Bu care banget sama kita. Ya. Jadi kalau ibu menyimpan apa tadi kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depan, terus menyimpan kesedihan, apalagi menyimpan dendam, maka tandanya iman ibu belum 100% sama Allah. Kita kan seringkali bangga nih, saya seminggu 3 kali ngaji, ya udah pasti solehah gitu kan. Padahal ibu tadi menyimpan kesedihan. Apalagi kalau mohon maaf nih, kalau ada ibu yang menyimpan dendam. Bu, syarat masuk surga itu kata Allah ada 4. Nih, 4 key performance. Kata kunci kalau mau masuk surga. Ya. Pertama, ya kata Allah kan begini nih, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita diminta buru-buru segera mohon ampun kepada Allah, hadiahnya surga seluas langit dan bumi diberikan kepada orang bertakwa. Ada 4 ciri orang bertakwa. Pertama, allazina yunfiquna fis sarai wad dara. Yang senang berbagi di kala lapang maupun di kala sempit, di tanggal muda maupun tanggal tua. Senang dia berbagi. Nah, kalau ibu-ibu insya Allah ya nggak ada masalah di sisi ini. Makanya kas bapak-bapak sama kas ibu-ibu dalam pengajian pasti banyakan ibu-ibu, karena ibu-ibu itu senang berinfak. Itu fitrahnya. Kalau ada di sini ibu-ibu pelit, sungguh terlalu. Berarti nggak sesuai fitrahnya. Ibu-ibu itu senang berbagi. Gitu. Jadi salah kalau ada suami ngeluh istri saya mata duitan. Enggak, wanita itu sebenarnya nggak mata duitan. Tapi memang senang terhadap materi gitu. Makanya promo surganya apa Bu? Belanja ke pasar di surganya. Kalau laki-laki apa promo surganya? Bidadari. Karena di otaknya itu memang benar itu. Ya. Jadi yang pertama ini senang berbagi. Ini kalau dari wajahnya kayaknya senang. Lolos nih yang pertama Bu ya. Nah yang kedua nih, saya belum yakin ibu lolos. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan marah. Enggak pemarah Bu, enggak cerewet, enggak galak. Maunya enggak marah Bu. Kalau urusan dunia ya kita diomongin tetangga itu jangan marah, kita di downgrade gitu, dibully, biarin aja Bu. Nah ibu salah persepsi, diomongin tetangga itu sejatinya Bu, ibu lagi digugurin dosanya. Ada di sini yang marah kalau dosanya dihapus sama Allah, tetapi kira diomongin tetangga marah. Digosipin kesel, gue hajar dong gitu. Nah jadi Bu, ciri orang Islam itu tidak pemarah, kecuali urusan agama. Ibu marah kalau anak ibu nggak sholat, jangan anaknya nggak sholat didiemin, ya. Giliran anaknya kritik ibu, marahnya luar biasa gitu. Ya. Jadi tidak pemarah. Nah ibu jangan sampai dibilang sama suami, mama galak, sama anaknya dibilang mamanya galak. Nah itu bahaya. Bisa terhalang kata Rasulullah, la taqdub, sampai 3 kali, la taqdub, jangan marah, walakal jannah, maka kamu akan masuk surga. Artinya kaidahnya dibalik, kalau kita pemarah maka akan terhalang masuk surga. Ya. Jadi dievaluasi Bu, tanya pulang dari sini sama suami, aku pemarah nggak ya gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga lebih berat lagi nih Bu, ini kebanyakan di ibu-ibu.
wal 'afina 'anil nas, kata Allah, mau memaafkan kesalahan orang lain. Bu, kesalahan orang lain aja disuruh maafin. Jadi jangan dendam, kata Allah. Apalagi kesalahan suami. Apalagi suami ibu udah minta maaf. Ini mungkin sama suami nggak masalah, sama tetangga. Jadi kalau ada ibu masih hari ini nggak tegur-teguran sama tetangga, hati-hati bu, nanti akan dipertemukan di akhirat. Mau bu dipertemukan di akhirat? Ribet urusannya. Kita nggak pakai pulus di sana, nggak bisa ya agak ribet urusannya dibanding di dunia. Jadi makanya kalau rumus bertetangga adalah ngalah aja bu, ngalah aja, udah minta maaf aja. Paham bu ya? Jadi nggak boleh dendam, kata Allah. Jadi dendam itu terlarang. Nah yang keempat, waladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li junubihim. Kalau bikin dosa, habis melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, habis gosip, ya, habis marah-marah, buru-buru istighfar, minta maaf sama suami buru-buru, bu. Jangan ditinggal tidur suaminya. Ya. Bahaya. Iya kalau bangun lagi paginya, kalau langsung meninggal, saat itu meninggal dalam kondisi apa? Habis durhaka sama suami, judulnya. Ya bu, halo. Ya. Jadi ada berapa bu syaratnya kalau surga? Ada 4. Jangan marah. Balik lagi nih, ciri berikutnya nih, yang ketiga, merasa sudah banyak amal dan zikir tapi hati masih mudah galau, masih gelisah. Ya. Terus yang keempat, ibu ada 2 aja, ini patut ibu evaluasi, ada dosa apa sayang gitu. Sulit khusyuk dalam ibadah atau berzikir. Ya. Sering ikut kajian tapi masih emosional dan baper. Ya, ada suami curhat begini ke saya, Ustadz, istri saya izinkan ngaji, maksudnya biar dia berubah. Setiap pulang ngaji dia bilang begini, Mas, kamu kata ustadznya harus begini, saya disuruh berubah. Sungguh, dia yang ngaji, saya disuruh berubah, bukannya dia yang berubah. Bu jangan begitu bu ya, istighfar kali begitu. Terus yang keenam, mudah marah, tersinggung atau mudah kesal, sakit hati. Nah ibu-ibu yang kalau banyak kelebihannya dari Allah, pasti ujubnya gede tuh. Ibu dari anak orang kaya, saudara-saudara ibu kaya-kaya, biasanya ibu agak berani tuh sama suami. Kalau perempuan yang banyak kelebihannya begitu, apa-apa ngomong cerai terus sama suami, nantang-nantang. Jangan begitu bu, ya. Karena itu ujub. Allah nggak suka sama orang yang ujub, ya. Nah orang-orang yang punya ujub pasti akan mudah marah, mudah kecewa, gampang tersinggung. Jadi kalau ibu pengen hilangin sifat marah, hilangin aja rasa ujubnya. Saya mau tanya nih, bos sama bawahan lebih sering marah siapa? Bos apa bawahan? Bawahan. Kalau suami sama istri lebih sering marah mana? Hah? Istri ya? Oh jujur berarti. Ya, kalau prakteknya kan seringnya suami, karena dia menganggap istrinya di bawah dia gitu. Nah ibu sering marah sama siapa? Sama anak-anak. Tapi kalau ibu sering marah sama suami, waduh bahaya itu bu. Karena ciri-ciri penghuni surga itu suka ngomel sama suaminya. Ya bu, nih kalau kok istri terus yang diserang, ya habis jamaahnya ibu-ibu semua. Ya bu ya, jadi jangan komplain. Kan ibu datang ke sini kan mau ngaji, mau mentazkiyah, membersihkan jiwa ibu. Apalagi temanya ini kan lumayan berat, ini saya dikasih temanya apa tadi, siapkan hati. Ya, jadi ibu siapkan hati hari ini bu, lapang, evaluasi. Jangan terlalu kagum dengan dirinya, ya. Sementara kita dinilai nggak bagus di sisi akhlak. Karena tampilan paling depan dari iman seseorang itu adalah perilakunya, akhlaknya. Ya. Jadi jangan terlalu bangga kita dengan amal kita. Ini ada kasus bagus nih, ibu-ibu 60 tahun datang sama suaminya ke klinik saya. Dia bilang dia punya masalah, punya 2 anak. Anak pertamanya perempuan, nikah. Ini keluarganya masalah nih, karena nikahnya sama pemuda anak pang. Tahu anak pang bu? Yang mandinya 3 bulan sekali, yang pakai bajunya hitam-hitam. Ya, saya bilang kok pak dinikahin anak pang? Habis dia kalau saya nggak nikahin mau bunuh diri. Nih bu ya, ibu harus dekat sama anak perempuan ibu. Dia kalau lagi misalkan senang sama laki-laki, pastikan dia curhat sama ibu. Jangan sampai dia diam-diam di belakang seneng, terus bilang sama suami ibu harus sering muji anak perempuan ibu. Jangan sampai tiba-tiba dia jarang dipuji, tiba-tiba yang muji lagi hujan dipayungin sama anak pang. Udah langsung jatuh cinta, merasa ada yang care. Selama ini nggak pernah ada yang muji, terus anak pangnya ngerayu-rayu lagi ngombalin. Udah. Tiba-tiba akhirnya dia senang jatuh cinta, ngomong sama kita mau nikah sama
yang beginian, yang nggak sholat. Sedih-sedih nanti ibu. Akhirnya berantem kita sama anak kita sendiri. Ya Bu ya, dari sekarang mulai perhatian. Nah, terus itu anak pertamanya ya. Anak keduanya itu apa namanya, overdosis, OD rokok gorila. Saya juga nggak tahu rokok gorila itu apa gitu. Ya. Nah, ibunya ngomong begini, Ustadz saya alhamdulillah sekarang sudah tilawah 1 hari 1 juz, ikut odot katanya. Keren, setiap malam qiyamul lail gitu. Keren nggak Bu tuh? Keren. Begitu mau sesi terapi, saya bilang harus ada wudu. Ibunya wudu dulu. Nah suaminya sama saya ini berdua ngobrol begini, Ustadz saya bingung. Kenapa Pak? Ya istri saya itu keras. Dulu waktu baru nikah 2 tahun saya pengen ceraikan dia. Ibu kebayang nggak kalimat ini Bu? Dia merasa solehah, setiap hari baca Quran, setiap hari qiyamul lail, tapi suaminya bilang apa? Keras. Bu, syarat ibu masuk surga cuma 4. Sederhana banget. Pertama apa? Sholat 5 waktu. Nah ibu-ibu pasti sholat kan? Yang kedua puasa Ramadan. Ibu-ibu pasti puasa. Yang ketiga menjaga kehormatannya. Yang keempat saat mati suaminya ridho. Udah kata Allah ada 8 pintu surga, silakan pilih. Enak benar Bu. Tetapi kalau suami ibu bilang ibu keras, ibu suka ngeyel, bahaya buat akhirat ibu. Ya Bu. Ya, jadi kita evaluasi kalau kita sering ikut kajian masih mudah marah, masih suka kesel, masih suka sakit hati, ya. Ini evaluasi, jangan-jangan ada dosa kita gitu. Ya. Oke, yang ketujuh, hambar atau sulit menangis ketika istighfar atau berdoa di saat sendiri. Kalau lagi rame-rame gini mungkin nggak bisa nangis. Tapi harusnya kita ada waktu-waktu khusus, ya entah seminggu sekali, ya kita bisa nangis saat qiyamul lail, ya saat kita istighfari dosa-dosa kita. Kalau hati ini keras Bu ibu, saya mah ada ibu-ibu tuh. Dia bilang sering ini juga baca Quran, sering qiyamul lail. Terus saya tanya, ibu bisa nangis gak? Saya udah lama nggak bisa nangis. Saya orangnya memang begini Ustadz, nggak bisa nangis gitu. Ibu tahu gak artinya kalau arti kita nggak bisa nangis itu saat kita istighfar dosa, itu berarti hati kita keras dan hanya api neraka yang bisa melembutkannya kata Rasulullah. Kalau gampang nangis, jangan-jangan kita menyimpan kesedihan. Kalau kita mudah nangis, jangan-jangan menyimpan kesedihan. Saya nggak menyimpan kesedihan, tapi saya mudah nangis, ya nggak apa-apa. Berarti hatinya lembut. Dievaluasi aja gitu. Ya. Terus mudah seujon atau berasangka negatif dengan orang lain. Ini hati-hati, ini permainan setan ya. Selalu seujon, negatif terus. Gitu. Terus yang ke-9, mudah kecewa jika tidak sesuai harapan. Ngaji jam 8, udah jam 8 datang belum dibuka pintunya. Ibu ngedumel aja. Nah itu juga hati-hati ya. Jadi Bu, di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Kita hanya diminta apa? Ridho dengan takdir Allah. Ya, jangan mudah kecewa. Ya hujan, gitu. Mau ngaji hujan, kita ngeluh. Ya. Terus yang ke-10, mudah kesal dan mudah kecewa jika ada yang beda pendapat. Nih hati-hati nih, kalau kita ujubnya gede, egonya gede. Ego gede, ada yang beda sama kita, langsung gejolak, guncang jiwa kita. Itu. Tadi di materi tadi pagi saya tentang rijas syaitan ya, belenggu syaitan. Itu orang-orang yang ada jinnya Bu, jin leluhur. Jin leluhur itu jin dari orang tua ibu atau dari kakek nenek atau dari buyut atau dari atas lagi atau dari atasnya lagi. Yang nurun ada di tubuh ibu, misalkan ada macan jinnya atau jawara, maka ibu akan gagah. Ibu akan dominan sama suami. Kalah dominannya ibu sama suami. Nah, orang-orang benar begini tuh akan mudah ujubnya gede. Akan mudah kecewa kalau nggak sesuai dengan harapan, dikit-dikit marah. Jadi makanya keluarin jinnya. Ya, makanya tadi ada praktek ngeluarin jinnya. Ya. Ini yang ke-10. Ada berapa Bu? Ibu cirinya? 2 aja ibu patut ya waspada. Yang 11 sekarang. Menyimpan dendam atau kesedihan. Bu pastikan nih kompom ya, ibu nggak ada dendam Bu ya. Ibu, jin ibu, setan dari golongan jin itu ibu terima kasih kalau ibu menyimpan dendam dan kesedihan. Jangan sampai ibu dendam sama mertua, dendam sama suami ya. Terus menyimpan kesedihan, jangan sampai. Bu, kalau ibu melakukan ini berarti ibu melawan perintah Allah. Logika setannya, saya kan dijolimi, saya kan begini begitu. Itu cuma logika yang setan berikan supaya ibu judulnya ngelawan Allah. Yang ngelarang jangan dendam siapa tadi? Di surat Ali Imran 133 sampai 135. Siapa yang larang dendam? Allah. Kalau ibu nyimpan dendam berarti ibu melanggar. Tapi saya tahu logika ibu dimainin tuh. Apalagi mohon maaf ya kalau ibu jinnya gede-gede di dalam tubuh. Itu akan
susah ibu, nggak bisa pokoknya. Saya nggak ada maaf. Saya ada pasien ibu-ibu 57 tahun, sudah 2 tahun penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi pasca operasi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Saya diundang ke rumahnya, saya tanya, ibu nyimpan dendam nggak, nyimpan kesedihan? Iya. Semangat nih. Sama siapa? Nih, sama suaminya ternyata. Kenapa bu? Suami saya jahat Ustadz. Waktu bapak saya, orang tua saya sakit, suami saya nggak ngizinin saya datang ke rumahnya. Jadi gara-gara itu dia jadi menganggap suami. Nah suaminya yang lucunya saya tanya, Pak kenapa nggak ngizinin waktu itu? Saya juga nggak tahu. Ini benar-benar belangku. Ya, bayangin istrinya nangis-nangis, menyimpan rasa itu, suaminya nggak tahu. Gitu. Kebayang ibu ya, seperti apa tuh komunikasi suami istrinya gitu. Ya jadi nggak boleh bu menyimpan. Jangan sampai ibu ya usia sudah 50-an masih menyimpan dendam dan kesedihan gitu. Terus yang ke-12, lama atau sulit memaafkan. Bu maafin aja. Karena memaafkan itu bu hadiahnya apa? Istana mewah berlapis emas dan berlian. Bu, kalau ada tetangga ibu ngeselin ibu pokoknya marah sama dia. Bawa duit 2 miliar, dimaafin nggak bu? Dimaafin banget. Gitu. Bu, apa promo Allah, janji Allah, hadiah dari Allah kalau kita mau maafin orang yang nggak minta maaf dia tapi kita maafin? Kata Allah hadiahnya apa? Ini tafsirnya tadabbur kisah dari surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullaha. Bertakwa kepada Allah, wa aslihu dzata bainakum, perbaiki hubungan di antara kalian, jangan pada berantem kata Allah. Nah, saat ayat ini turun, Rasulullah ditampakkan persidangan 2 orang, si A sama si B. Si A dituntut sama si B karena sering menjolimi dia waktu di dunia. Kata Allah, ambil pahalanya. Kata malaikat, pahalanya udah habis si A. Oh kalau gitu timpahkan dosa si B ke si A. Saat mau ditimpahkan dosanya, kata Allah lihat dulu ke atas. Dilihat ada istana mewah berlapis emas. Ya. Nah, 2 orang ini berkata, ya Allah itu punya nabi siapa, keren banget. Itu bukan punya seorang nabi, itu punya hamba biasa seperti kalian. Apa amalannya? Kalian juga bisa. Apa ya Allah? Maafin si fulan. Nah ini kata para ulama, kalau kita maafin orang, maka hadiahnya ibu udah punya istana bu. Jadi jangan lagi kita mau dibujuk rayu setan untuk nyimpan dendam, nggak ada manfaatnya. Ibu sama aja nih, mohon maaf ini sampah ini kalau ditaruh di ruangan ini, ada laler datang, saya usir lalernya, sampahnya nggak saya buang, datang lagi nggak? Dendam, semua yang Allah larang, kesedihan, marah, ya. Apapun itu penyakit hati, ujub, itu sama aja sampah di jiwa kita. Kalau kita biarin, maka akan rusak jiwa kita. Ibu pakai bedak mahal juga nggak ngefek kalau ibu nyimpan dendam, nyimpan kesedihan. Saya sering ketemu orang-orang yang masih sedih, suaminya meninggal udah 16 tahun yang lalu, ya. Karena dia masih sedih, ya wajahnya jadi nggak simetris, jadi lebih tua dari usianya. Apalagi dia menyimpan dendam. Ada ibu-ibu, ya udah kurus, sakit-sakitan terus kata dia datang karena pengen bawa anaknya yang kalau maghrib itu kalau naik motor selalu berasa dicekek, dia curiga ada sihir. Saat datang dia berempat, dia dan 3 orang anaknya. Saya tanya, bu bapak nggak ikut? Suami saya udah 16 tahun lalu kabur dengan perempuan lain, suaminya lurah, kawin lagi kabur, dia ditinggal dia. Ya udah saya tanya kenapa, saya cerita tentang, saya mulai bacain Al-Quran, saya ruqyah, anaknya bereaksi itu anak pertama, benar ternyata sihir. Saya dakwahin, saya suruh tobat, dia mau masuk Islam, tapi karena sudah asar saya stop. Habis asar saya mulai lagi, saya tanya jinnya, kamu jadi masuk Islam? Enggak mau, saya nggak jadi. Kenapa? Saya takut kata jinnya. Jadi saat di ruqyah ada sebagian orang tuh bisa ngomong bu, jinnya yang ngomong tapi pakai mulut si pasien. Kenapa kamu takut? Saya takut sama ketua saya. Di mana ketuamu? Saya tanya. Ditunjuk di ibunya. Saya bilang bu, ini tubuh ketuanya tubuh ibu. Tiba-tiba ibu tuh teriak, diam kamu, marah ke saya. Langsung reaksi, jadi berubah suaranya nenek-nenek. Saya bacain ayat kursi ngelawan. Nah kalau gini saya nggak mau lanjutin, sayanya capek, ibu ini pasti capek, saya stop. Saya tanya sama ininya, sama anaknya, ibunya suka marah nggak? Iya. Kenapa bu marah? Habis anak saya suka nunda-nunda sholat. Nah saya pikir bukan ini. Saya ingat tadi suaminya nggak ikut karena suaminya sudah meninggalkan dia 16 tahun lalu. Saya tanya, bu, ibu ada dendam nggak sama suami ibu? Dia bilang, ya Ustadz bukan cuma dendam, saya doain tiap hari biar celaka. Ya Allah bu nggak boleh. Dia bilang gini, Ustadz mau ngomong aja, saya yang sakit sambil nangis gitu. Ya, ibu ini ya dia cerita sendiri ke saya, sering masuk rumah sakit, sering sakit.
Ya kejawab lah, karena dia menyimpan dendam. Suaminya didoain terus. 1 jam tuh saya nasihatin dia tentang keutamaan memaafkan. Akhirnya udah saya maafin suami saya karena Allah. Ya ibu istighfar ibu ya, dendamnya. Baru setelah itu saya ruqyah lagi, saya baca lagi, jinnya nggak keras kayak tadi. Kenapa? Karena buhul jinnya, tempat dia sembunyi saat saya bacakan kan nggak ngepek tuh bu. Jadi paling gini-gini doang. Ya ketawa-ketawa aja. Tapi karena tempat sarang persembunyian sudah hancur dari dendam yang sudah disifari, maka dia udah nggak punya ini lagi, perisai lagi. Maka jinnya akhirnya terlemahkan dan akhirnya saya suruh tobat, mau dia. Paham cerita ini bu? Jadi ibu menyimpan dendam, nggak mau, pokoknya saya mah benar deh kalau sama dia nggak mau maafin kan gitu. Saya banyak kali ibu ngomong begitu, ya. Pokoknya saya benci, sebel, kesel dan sebagainya, ibu. Maka siap-siap aja jadi sampah jiwa, ada sampah jiwa di tubuh. Ya. Selanjutnya, malas dan berat dalam ibadah dan aktivitas lain, kebaikan lainnya. Semangat jika ada yang memuji, kesal jika sebaliknya. Ya, bikin status banyak yang like, senang, bikin status lagi nggak ada yang like, kesel. Nah, ini hati-hati. Terutama mohon maaf ibu-ibu yang suka upload foto selfie-nya, ya, karena ada bahaya ain gitu. Terus yang 16, mudah menyalahkan tapi sulit muhasabah, evaluasi diri. Senangnya komplain terus gitu. Ya. Terus yang 17, mudah terbayang wajah orang yang tidak disukai. Ada yang seperti ini? Ini kasihan ini ibu, ibu akan tersiksa. Ya. Terus senang dipuji, oper jaim. Yang 9, tidak integritas. Ya, sama anak-anaknya jangan main HP melulu. Ibu main HP terus, namanya nggak integritas itu. Yang 20, sering atau mudah sakit atau punya penyakit yang nggak kunjung sembuh. Nih bu ya, kalau ada penyakit yang nggak kunjung sembuh, ibu patut curiga. Apa penyakitnya nih ya? Yang kami tenggarai, yang selama ini ada jinnya, adalah sakit mah yang nggak sembuh-sembuh. Ya, asam lambungnya tinggi, terus sakit kepala, bisa vertigo, bisa migrain. Nah nanti saya nggak tahu di slide ini ada nggak ciri-ciri gangguannya. Oh nggak ada. Nanti di share. Ya ibu kalau sering sakit susah sembuh, nah ibu compare aja nanti di checklist ada nggak saya ciri-ciri gangguan. Saya sudah di ruqyah nggak bereaksi. Ruqyah itu bukan alat deteksi jin. Kalau ibu masih banyak buhulnya, jinnya cuma ketawa-ketawa aja dibacain, nggak bereaksi. Nah bagaimana bisa tahu ada jinnya? Ada checklistnya bu, ciri-cirinya. Ya jadi kalau ada yang di sini sakit mah, sakit kepala, alergi atau asma yang nggak sembuh-sembuh, kambuhan, ini patut curiga bu. Ya jangan-jangan ada yang numpang hidup, karena kalau ibu ada yang numpang hidup karena jin, ibu obatin nggak bakal sembuh, keluarin aja jinnya. Ya. Nah sekarang kita mulai nih. Jadi kata Allah, hati-hati dengan hati. Ini ada hadis Rasulullah, kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ada kan yang tampil ya? Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik seluruh jasad, jika ia rusak maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa dia adalah hati, jantung kita. Ini hadis sahih, hadis Bukhari. Ya. Jadi hati-hati kita ya dengan hati kita. Kalau hati kita rusak maka kita akan masalah. Yang kedua, ya, fokus Allah itu kepada hati, Bu. Kata Rasulullah, innallaha la yanjuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanjuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa dan harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian, perilaku kita, hati dan perilaku kita yang Allah lihat. Nah, dari hadis ini ya, ada beberapa pelajaran bahwa amalan yang dibalas Allah adalah amalan yang disertai niat karena Allah. Bu, nanti ya ada 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka. Ini bukannya pezina, bukan koruptor, bukan Firaun, bukan korun, tetapi 3 orang yang di dunianya model-model kayak ibu, sering ikut pengajian. Yang pertama seorang guru ngaji, ya. Ini guru ngaji kok diseret? Ya, ketika ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan di dunia? Aku ngajarin ngaji. Terus kata Allah, dusta engkau ngajarin ngaji biar didecak kagumin. Gitu. Bukan karena Allah. Nah ibu hati-hati nih, ngaji kemarin karena gak enak sama Bu Titis, ya, atau pengen ketemu si A, bukan karena Allah sebenarnya. Habis berantem sama suami, udahlah ngaji aja lah. Ya ibu evaluasi. Dan kita itu sangat potensi Bu salah niat. Maka ya
Kalau kita sudah sampai di tempat ini, ya Allah, kalau ada salah niat, selalu begitu Bu ya. Termasuk saat ibu melayani suami, ya kerja apapun. Kalau kita terlalu semangat melakukan sesuatu, evaluasi jangan-jangan ini nafsu kita yang menggerakkan, bukan karena Allah. Penting kita evaluasi. Terus kalau salah niat gimana? Istighfar aja, ya Allah, aku tadi salah niat nih. Ya Allah, tolong luruskan niatku, tolong aku beri pahala dari amalku ini. Yang jadi concern kita Bu dari pengajian ini kan bukan jumlah yang banyak, ya bukan materi yang bagus, tetapi dapat pahala nggak kita dari pertemuan hari ini gitu. Itu yang selalu jadi concern kita gitu. Karena 3 orang ini, yang pertama tadi Ustadz, yang kedua mujahid perang, matinya syahid. Matinya syahid harusnya kan bebas dari api neraka, nggak kena hisab. Tetapi kenapa yang pertama kali diseret? Karena dia saat perang supaya disebut pemberani, jadi dicakagumin orang. Yang ketiga orang kaya yang dermawan, yang nyumbangnya Masya Allah luar biasa, tetapi rupanya niatnya supaya orang kagum sama dia. Jadi hati-hati Bu, penting. Nah ini dosa johir apa dosa batin Bu? Dosa batin Bu. Kalau orang ini nih, 3 orang ini waktu di dunia saat sakit, ya sebelum meninggalnya, mohon ampun ya Allah saya suka ria, ya ampuni dosaku ya Allah. Diampunin gak Bu kira-kira? Diampunin, insya Allah diampunin karena Allah Maha Pengampun. Kok sampai mati dia masih dituntut dosa ini? Kenapa? Karena bisa jadi dia lalai, nggak evaluasi dirinya gitu. Ya paham Bu ya? Jadi hadis ini pelajaran pertamanya, Allah itu sangat fokus terhadap dosa batin kita. Nah, pernah juga ada seorang wanita di Madinah dilaporin sama tetangganya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini si Fulanah ini dia rajin baca Quran, rajin qiyamul lail, tapi banyak orang tersakiti dengan lisannya. Kata Rasulullah apa? Huwa finnar, dia di neraka. Padahal sering baca Quran, sering qiyamul lail. Kenapa Bu? Karena mulutnya suka kasar sama orang lain. Kalau mulut kasar, kira-kira hatinya gimana tuh Bu, kondisi hatinya? Pasti masalah. Ya. Terus ada lagi kisah, ada seorang sahabat, Rasulullah bilang lagi ngaji begini di Madinah, di Masjid Nabawi, sebentar lagi ahli surga datang si Fulan, saya lupa namanya. Besok ngomong gitu lagi, dia lagi yang datang. Besoknya lagi ngomong, dia lagi yang datang. Abdullah bin Amr bin As penasaran nih orang, bukan veteran perang Badar. Kalau veteran perang Badar Bu, kata Allah, ikmalu masitum pakot gue Allah. Silakan berbuat apa aja pasti diampunin dosanya. Keren gak Bu tuh veteran perang Badar? Dia bukan veteran perang Badar, bukan ring satunya Rasulullah, tapi kok bisa diampunin dosanya padahal bisa masuk surga, dijamin masuk surga padahal masih hidup. Abdullah penasaran, pura-pura ada masalah, numpang nginep di rumah orang ini. 3 malam nginep, ibadahnya biasa aja. Bahkan kata riwayat, ada riwayat mengatakan dia tidak qiyamul lail. Akhirnya Abdullah cerita setelah 3 hari, kan batasnya 3 hari kalau numpang nginep itu. Saya sebenarnya pura-pura kesini, saya pengen tahu, penasaran, kamu kata Rasulullah dijamin masuk surga, amalannya apa sih? Saya lihat kamu ibadahnya biasa aja. Orang ini juga kebingungan. Akhirnya dia ingat, dia punya kebiasaan kalau mau tidur, dia bilang begini, ya Allah, aku maafkan orang-orang yang tadi siang bikin kesel, yang ngebully, yang gosipin aku. Berat gak Bu kalau begitu Bu? Berat ya kalau buat ibu-ibu saya. Nah dia dijamin masuk surga gara-gara amalnya memaafkan kesalahan orang lain. Orangnya gak minta maaf. Ini amalan johir apa batin Bu? Batin. Jadi Allah itu sangat peduli. Ada lagi nanti di surga Bu, dia masuk surga bukan karena banyak amalnya. Kan kita masuk surga kan karena rahmat Allah. Nah orang ini nanti ada sekumpulan orang masuk surga gara-gara punya hati seperti burung. Ini sahabat penasaran, hati burung apa maksudnya? Pertama, hati burung itu apa? Ibu lihat burung dara, burung merpati, ya itu apa? Burung merpati lembut apa enggak Bu? Lembut. Jadi orang Islam itu harus lembut, jangan kasar, jangan galak sama orang, ya, jangan gampang tersinggungan, jangan teriak-teriak. Ya. Itu satu. Yang kedua, burung itu waro, dia takut. Coba ibu kan jinak merpati, kalau diginin kabur gak? Nah orang yang punya hati burung itu takut kalau bikin dosa sama Allah, buru-buru dia mohon ampun. Bu, kalau ibu terbiasa masih suka marah misalkan ya, atau mohon maaf ya terjebak maksiat gitu ya, segera aja ibu ambil air wudu, sholat 2 rakaat, mohon ampun, namanya sholat tobat. Selama ibu jaga itu, tapi ntar besok marah lagi sama suami, sholat tobat lagi, minta maaf lagi, nggak apa-apa, masih terjaga, insya Allah bisa husnul khotimah gitu. Ya Bu, ya.
Ya, ini terkait tentang fokus Allah kepada hati. Jadi, menjaga kebersihan hati itu memang perintah Allah. Ya, ini surat As-Sam ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi Bu, setiap surat yang diawali dengan kata sumpah wal asr, demi masa, maka akan ada berikutnya pernyataan Allah yang itu penting, kata para ulama, kata para pemafsir, yang penting dipahami oleh kita. Satu sumpah aja penting. Kita lihat surat As-Sam. Ibu buka surat As-Sam. Itu ada 7 sumpah, Bu. Ya, surat As-Sam ini kan ayat satunya wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha. Jadi ada 7 sumpah, demi matahari dan cahayanya, demi bulan yang mengiringinya, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan wa nafsi wa masawa, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha. Apa hal penting yang Allah ingin sampaikan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan diilhamkan kepada jiwa itu ada 2 unsur di diri kita, itu ada jiwa ketaatan dan kefasikan, fujur dan ketakwaan. Lalu apa yang hal penting yang Allah ingin sampaikan? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasa, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Apa Ibu yang paling bisa membersihkan jiwa kita? Taubat, istighfar. Dari apa? Dari dosa-dosa batin itu. Jadi untuk urusan tazkiyatun nafs, kebersihan hati, itu Allah sumpahnya sampai 7 kali. Artinya penting apa penting banget tuh? Penting banget. Jangan sampai kita nasibnya kayak 3 orang tadi tuh, yang amalnya banyak, waktu hidup dicap kagumin, tetapi matinya nanti di akhirat diseret pertama kali sama Allah. Ini kalau dengar hadis ini sangat menakutkan. Karena ya jujur aja setiap kita pasti punya godaan kan, pengen dikagumin, ya. Ibu kalau mau kondangan kan pengen tampilnya paling cantik gitu kan, supaya orang kagum. Nah, ini penting kita mengevaluasi diri kita ya. Mengistighfar, ya Allah, kalau aku ada salah niat, aku mohon ampun. Sering-sering berdoa itu. Ya, terus apa sih urgensinya kita punya kebersihan hati? Jadi nanti yang dilihat sama Allah adalah yang qalbun salim, ya. Kata Allah, wala tuhzini yaumal yub'atsun, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan nanti di akhirat nanti, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi Allah konsen dengan hati kita. Dan ini kalau Ibu pengen tahu kondisi hati kita, ada penelitian dari profesor Jepang, Bu. Dan ini penelitian ini sudah diaminkan oleh para dokter ya. Karena ini sudah banyak di internet ini tentang penelitian ini. Jadi orang sakit itu, Bu, bukan karena kurang gizi. Ada sahabat saya dokter subspesialis, dia ahli ini, dokter bedah kanker, ahli kanker dia. Kata dia orang yang kena kanker itu bukan orang-orang yang kurang gizi. Kebanyakan yang kena kanker, Bu, itu perempuan, wanita di Indonesia ya. Itu bukan orang kurang gizi tapi menengah ke atas, kata dia. Jadi Ibu nggak usah khawatir kalau Ibu makannya biasa aja ya. Itu bukan penyebab penyakit. Kita lihat penyebabnya apa nih? Sakit mah. Kalau ada di sini sakit mah, itu kata profesor Jepang ini, itu bukan hanya karena kesalahan pola makan, tapi justru didominasi oleh stres. Tadi khawatiran kita. Ya. Yang kedua hipertensi atau hipertensi, Bu, ya, darah tinggi, bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan yang asin, tetapi lebih dominan karena kesalahan mengelola emosi. Yang ketiga kolesterol. Ya, bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas yang berlebih yang lebih dominan menimbun lemak. Jadi karena malas. Asma, ya, bukan hanya terganggu suplai oksigen ke paru-paru, tapi karena merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Diabetes ya, atau gula kencing manis. Bukan hanya terlalu banyak konsumsi glukosa, tapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Liver, hati, karena sikap suudzon dan buruk sangka kepada orang lain yang justru merusak hati. Yang ketujuh jantung koroner, ini karena kurang merasakan ketenangan sehingga detaknya tidak stabil. Dan sebenarnya, Bu, penyebab ini itu adalah karena ada dosa. Jadi penyebab hati bermasalah karena ada dosa. Allah sudah ancam, Bu, di surat Toha ayat 124. Wa ma a'rada an jikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, fa innalahu, maka akan aku berikan dia ma'isyatun donka, hatinya sempit.
Ini kita lihat Bu yang bikin hati bermasalah. Yang pertama ada dosa dan kemaksiatan. Ibu-ibu ujiannya kan selain mata apa Bu? Mulut. Ya. Hati-hati di sisi ini Bu. Terus kurang bersyukur. Ya, ini permainan setan Bu. Ya, digoda ibu-ibu tuh supaya padahal ibu-ibu tuh masuk surganya gampang, syaratnya sederhana, tetapi dibikin selalu ya kurang bersyukur. Padahal punya suami, ya. Padahal banyak orang yang sedih Bu nggak punya suami. Ibu kalau punya suami, dosa ibu ditanggung suami. Ya. Terus yang ketiga banyak keinginan, suka menuntut. Ini penyebab hati bermasalah. Maka kurangilah keinginan. Ibu nanti bisa dengar ceramah saya ya saya punya channel YouTube Terapi Quran Tangerang tentang all you need is less. Bahwa yang kita butuhkan itu sebenarnya mengurangi, termasuk mengurangi obsesi dunia kita gitu. Ya. Jadi nggak usah banyak keinginan. Keinginan kita satu aja Bu. Apa keinginan kita nih Bu? Visi seorang Muslim nih Bu ya. Visi seorang Muslim adalah di surat Ali Imran 185 Bu. Ibu dibuka. Ada yang berkenan baca surat Ali Imran 185? Saya minta tolong ada yang baca Ali Imran 185. Ini biar ngajinya jangan jiping. Ada yang ketemu? (185) Ya minta tolong yang sudah ketemu dibaca dan baca terjemahannya juga. Ada? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi ayat ini Masya Allah ya keren banget ya. Dibuka dengan apa? Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita ini akan mati. Semua kita. Ibu ada yang yakin 20 tahun lagi masih hidup? 20 tahun lama apa sebentar? Sebentar. Ya. Ini dibukanya menyadarkan kita pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya di hari kiamat nanti disempurnakan balasan dari amal-amal kita. Lalu kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang saat matinya terhindar dari api neraka, wa udkhilal jannah, bisa langsung masuk surga, faqad faz, dia orang keren, kata Allah, orang sukses. Jadi yang harus menjadi orientasi kita ya adalah bukan dunia. Indikator kesuksesan kita itu nanti akhirat. Karena urusan dunia Bu, jadi jangan pernah berbangga saya orang paling kaya di kampung saya ini kayaknya gitu, di kompleks saya mobilnya paling banyak, rumahnya paling mewah. Itu jangan bangga. Kenapa? Karena itu bukan indikator kesuksesan versi Allah. Yang versi Allah itu kalau matinya husnul khotimah, bisa langsung masuk surga, nggak kena siksa kubur, nggak kena api neraka. Bisa gak Bu ibu seperti itu? Bisa. Kalau ibu kerjaannya taubat terus, istighfar terus, orientasinya bukan dunia lagi. Melayani suami karena Allah. Ibu mau mendidik anak karena Allah. Karena anak itu aset kita dunia akhirat. Ya. Lalu dilanjutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'un. Dan kehidupan dunia itu bukan kata Allah kesenangan yang menipu. Jadi jangan sampai orientasi kita dunia. Nah, kalau kita orientasi dunia, maka siap-siap aja hati ini keruh. Apalagi masih kecewa, ya, merasa di kompleknya paling miskin, merasa kok saya nggak punya mobil, kok saya begini, suami saya kenapa nggak kayak suami tetangga. Itu kalau itu rasa itu yang ada terus, masih udah usia begini masih pengen, cita-citanya kan kalau orang dulu kan kalau suruh gambar pasti gambarnya 2 gunung, terus gambar ada rumah di situ gitu kan. Tuanya pengen begitu. Ada yang pasti di sini pengen cita-citanya tua nanti tinggal di desa punya rumah yang ini, Bu. Saya banyak kasus yang begitu. Ya, ini cerita asli. Dia kerja keras kumpulin uang, saat pensiun itu hampir dapat 1 miliar. Wah, udah senang-senang kan berarti dia cerita ke saya bangga banget gitu kan. Ya, dia tinggal di kampungnya di Jawa Barat di kaki gunung. Ya. Indah pokoknya. Tapi ternyata nggak ada temennya. Karena teman-teman seusia dia banyak yang udah meninggal dan banyak yang merantau. 6 bulan stroke.
stroke. Sekarang udah meninggal, 2 tahun akhirnya meninggal gitu. Hilang nggak itu cita-citanya? Nggak, sebatas itu. Jadi rugi kalau kita cita-cita sebatas dunia. Maka cita-citanya apa? Kita punya istana mewah di surga. Jadi kalau hari ini ada yang terluka dengan perilaku suami, perilaku tetangga, maafin, punya istana. Bagi orang yang yakin dengan janji Allah, menarik gak janji Allah? Menarik. Jadi ibu harus itu senyum terus, semangat terus melayani suami. Ibu tahu bedanya Bunda Khadijah sama Bunda Aisyah? Kenapa Bunda Khadijah sudah meninggal kok dibanggain terus sama Rasulullah? Karena bedanya begini Bu, kalau Bunda Aisyah, kalau Rasulullah bilang, Aisyah aku pusing, Bunda Aisyah bilang gini, aku juga pusing, akhirnya Rasulullah yang mijitin. Lelaki itu gak seneng. Lelaki itu egonya gede, seneng dilayanin, kolokan. Kalau sama Bunda Khadijah Bu, ya Khadijah palaku pusing, sini sayang, dilus-elus, mau dipijitin, ditaruh di pahanya, diservis. Ibu begitu sama suami, kepegang hatinya suami. Dia nanti di luar digoda sama perempuan, nggak kena. Kenapa? Karena punya istri yang sayang, yang lembut. Bu, ibu nggak usah sedih. Wajahnya misalkan kalah cantik dengan yang lain. Asal ibu pakai baju baru terus, ya bajunya bagus. Di depan suami senyum, Bu, suami ibu pasti kelepek-kelepek sama. Ini bener Bu, asli. Ya. Makanya kalau di depan suami, ibu tampilannya harus yang menggoda. Jangan di depan suami galak. Ya, suami pergi kerja, ibu masih pakai daster, robek lagi daster. Kasihan banget tuh suami. Di rumah, di kantor diomelin bosnya, di rumah diomelin ibu. Aduh, gitu. Ya, Bu, halo, ini ngaji Bu. Ya, tadi kan urusannya hati. Memang urusan hati begini Bu bahasannya gitu. Ya semoga ibu-ibu ridho nih dengan materi ini. Terus yang kelima, berharap kepada makhluk. Ibu pengen tetangga ibu baik. Kasihan nih orang-orang yang seperti ini. Bu, kalau pengen tetangga baik, ada rumusnya dari Allah. Buka lagi Bu, surat Fussilat ayat, saya lupa ayat berapa. Ayat 36 mungkin ya. Yang begini, ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Enggak sama ya hasanah dengan sayyi'ah, kebaikan dengan keburukan. Lalu kata Allah, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu walin. Maka kamu akan kaget-kaget orang yang tadinya ada musuh sama kita, kalau ketemu kita udah senyum dia nggak mau senyum, ya kita udah negor dia nggak mau negor, melengos terus. Maka kalau kita baik sama dia, ibu bawain durian terus, kasih buah, beliin baju baru, ibu kasih niat karena Allah, maka dia akan berubah jadi baik. Ini dicontohkan sama Rasulullah. Ada Sofwan anak Abu Jahal. Ibu tahu Abu Jahal ya? Itu kan matinya di bukan Abu Jahal, bapaknya Umayyah ya. Saya lupa bapaknya siapa. Pokoknya bapaknya matinya di perang Badar. Jadi dia dendam sama Rasulullah. Pokoknya orang yang paling dibenci Rasulullah. Nah, saat Rasulullah banyak dapat rampasan perang, dikasih dia 100 unta. Supaya hatinya lembut gitu. Mulai berubah, tapi masih kesel sama Rasulullah. Dikasih 100 unta lagi, Bu. Ibu bayangin kalau 1 unta 30 juta kali 100 sudah berapa tuh? Ya. Masih belum. Ya, Rasulullah lihat masih belum nih. Dikasih 100 lagi, lalu bilang gini Sofwan, orang yang paling baik di dunia ini adalah Rasulullah Muhammad katanya. Jadi orang itu, Bu, kalau kita baik sama dia, dia akan baik sama kita. Ibu-ibu kalau anak ibu ngeluh baru masuk pesantren, teman-temanku nggak asik, gampang cara bikin asiknya teman-temannya. Anak ibu kasih makanan yang banyak, suruh bagi ke teman-temannya. Mana yang paling ngeselin bagi. Sedekah terbaik, Bu, salah satunya dalam adab bertetangga adalah kita ngasih oleh-oleh kepada tetangga yang pelit sama kita. Itu sedekah yang paling. Ini saya tahu berat, makanya ayat lanjutnya, ibu buka deh ayatnya, Bu. Ya, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Enggak bakal bisa begitu kecuali orang-orang yang sabar kata Allah. Yang kedua, wa ma yulaqaha illa dzu hazin azim. Enggak bakal bisa kecuali yang dapat kemuliaan. Nah, lalu dilanjutin ayatnya. Ini lagi bicara supaya baik-baik sama orang, jangan kesel sama tetangga yang ngeselin. Ini kan berat banget tuh ya. Jangan kesel sama tetangga yang ngeselin, suruh berbuat baik kata Allah. Wa imma yanzaghannaka minas syaitin nazgun fasta'id billah. Kalau kita pengen baik-baik sama tetangga yang ngeselin, suka ada bisikan nggak, Bu? Kata Allah, nanti ada bisikan. Jangan mau, bos, enak banget dia, gitu kan? Akhirnya nggak jadi. Kita udah beli oleh-oleh, kita makan sendiri tuh. Kenapa? Karena bisikan setannya kita ikutin. Paham, Bu? Jadi begitu caranya. Maka semua orang tetangga kita adalah teman semua. Coba aja kalau nggak percaya. Dulu saya
karena saya paham tentang ilmu ini ya, tentang bagaimana mengangkat sihir. Saya tahu ada tetangga yang ngirim-ngirim sihir. Kita serang balik 2 tahun nggak selesai. Dia pergi lagi ke dukun yang lain gini. Waduh, akhirnya ayat ini saya terapin. Udah kasih makanan, kalau ketemu saya negor duluan segala macam. Berubah, udah selesai. Jadi CS gitu. Ibu? Halo? Ya. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk ini ya. Di surat saya lupa surat apa, kita disuruh maafkan, maka nanti kata Allah ya, suruh maafkan tinggalkan orang yang jahil, maka nanti kata Allah wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim. Selalu Allah kaitkan kalau kita pengen berbuat sama orang yang ngeselin kita, selalu pasti ada setan yang bisik-bisikin supaya kita jangan melakukan itu. Itu siapa yang wanti-wanti? Allah. Nah terus yang keenam, berbuat jolim. Kalau kita jolimin orang, apa sih Bu perbuatan jolim yang hobi dilakukan khususnya sama ibu-ibu? Apa Bu? Ini jolimin orang tapi ibu demen. Apa Bu? Gosip. Gibah Bu. Gibah itu jolimin orang. Ibu bisa bangkrut. Ibu rajin ngaji, rajin baca tilawah, baik sama suami, bangkrut gara-gara hobinya gosipin. Bu, ya ini ajarin ke anak-anak ibu. Kalau anak ibu seneng ngomongin keburukan orang lain, ini karirnya pasti terhambat. Ibu akan masalah terus hidupnya kalau ibu seneng gosip. Tanya sama suami, mas aku seneng gosip gak ya? Tanya, karena kalau ibu ditanya pasti bilangnya apa? Nggak suka. Ya. Terus 7, lemah iman dan keyakinan sama Allah. Pasti masalah hatinya. Bawaannya cemas terus, takut terus, gimana nih waktu corona 2 tahun yang lalu, aduh gimana nih nanti kalau kena. Saya ada teman itu 4 bulan katanya nggak bisa tidur gara-gara corona, takut kena COVID ya. Padahal sampai hari ini masih hidup ya. Terus 8, malas berzikir. Nah orang-orang yang hati bermasalah dampaknya apa Bu? Ibu akan punya 3 emosi negatif. Yang pertama, ibu akan mudah kecewa. Orang yang mudah kecewa akan mudah marah. Yang ketiga, ibu akan sedih. Ujung-ujungnya apa? Depresi ya. Yang ketiga, ibu akan cemas, stres akhirnya. Karena cemas terus, takutan terus. Jadi kalau ibu begini, evaluasi yang mana Bu? Evaluasi yang tadi Bu, yang 8 ini dievaluasi ya. Kalau ibu punya yang 3 ini, ya ini. Ya. Nah kita mau bahas sedikit nih. Ya terakhir ya kita, kenapa sih ibu cemas? Kenapa Bu ibu cemas? Karena belum paham dan yakin dengan aturan kehidupan. Bahwa hidup ini Bu yang harus dipahami nggak kebetulan. Termasuk pertemuan hari ini Bu nih, udah tercatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi nggak kebetulan. Ya, jadi jangan pernah bangga kita dengan capaian-capaian kita, dan jangan pernah sedih dengan apa? Dengan apa musibah yang kita alami. Sekarang buka nih Bu. Buka surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22 dan 23. Silakan dibuka Bu. Al-Hadid ayat 22 dan 23, surat ke-57. Kata Allah, ma asoba ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabi min qabli an nabraha. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang terjadi pada dirimu, kata Allah, itu semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, nggak kebetulan. Kalau hari ini presidennya nanti siapa, terus ada banjir bandang, gempa bumi, tsunami, sudah tertulis. Dan sama sesuatu yang luput terhadap diri kita, nih musibah terhadap diri kita, itu jangan, kata Allah, sudah tertulis dan mudah bagi Allah mewujudkannya. Lalu dilanjutkan ayat 23-nya. Apa Bu ayat 23-nya? Tolong dibaca. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu jangan bersedih hati terhadap sesuatu yang luput itu. Jadi agar apa Allah ceritakan itu? Jangan sedih, kata Allah. Tapi kelanjutannya ini unik nih Bu. Apa kelanjutannya Bu? Wala taprohu bima atakum, dan jangan bangga kalau dikasih kelebihan. Nah itu kan kita banget gitu kan, bangga kalau ternyata di komplek paling cantik, paling kaya, sedih giliran kita dapat musibah, seolah-olah orang paling sial di dunia. Itu kan kelakuan kita, selalu keluh kesah ya. Dan lanjutnya apa lagi ayat tadi itu? Wallahu la yuhibbul kulla mutahlin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kok ditutupnya sama itu sih? Lagi bicara jangan sedih tapi tiba ya itulah kelakuan kita. Kita suka
Suka sombong. Nah, orang yang belum paham, Bu, dengan aturan kehidupan itu, maka akan bawaannya cemas terus. Kalau diuji kesedihan dia sedih, diuji dengan musibah. Kalau dikasih kelebihan dia bangga. Ya, jadi kalau orang cemas itu karena belum paham dan yakin dengan aturan kehidupan. Bu, ya, kalau air ini saya masukin debu, saya kocok, jadi keruh kan? Jadi butak kalau bahasa Tangerangnya. Gimana caranya supaya air ini jadi bening? Diemin aja, maka 2 jam kemudian jadi bening gak? Ibu kalau dapat masalah udah diem aja, sabar aja. Makanya kata Allah ada rumusnya kalau lagi diuji supaya jangan guncang. Karena kalau kita guncang, Bu, sukma kita bisa lepas. Pernah lihat orang yang musibah gempa bumi atau apa ya, atau pernah kecelakaan, lihat orangnya langsung bengong aja gitu kan? Itu kenapa? Karena sukmanya lepas. Matanya juga beda, jadi kosong matanya. Itu karena sukmanya lepas, Bu. Maka kata Allah supaya sukma nggak lepas, ini surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisayim minal khauf. Kita itu pasti diuji, ada 5 jenis ujian. Minal khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta dan jiwa, was samarot, dan kekurangan buah-buahan. Ini akan diuji. Kekurangan harta, jiwa itu sakit kita, bangkrut, ya, rezekinya berkurang, ya, uangnya hilang. Itu ujian kita. Ya. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang sabar. Siapa yang orang disebut sabar? Alladzina iya asobatu musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau dapat musibah dia segera mengucapkan istirja. Apa istirja? Innalillahi wa inna. Ini semua dari Allah akan kembali ke Allah. Jadi tenang aja. Kalau kita sudah mengucapin itu, Bu, maka jiwa kita akan tenang. Kelanjutannya apa tuh? Ulaika alaihim sholatum mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang dapat karunia besar dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan inilah orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi kalau kita diuji nggak enak, sabar aja, ucapin istirja. Yang kedua, mengapa kita mudah cemas? Jangan-jangan ibu ada dosa yang belum ibu istighfari. Maka penting bagi kita hari ini, kita tadi ngomong apa ya? Terus yang ketiga, karena overthinking. Nah, ini gangguan, Bu, ini gangguan jin ini sebenarnya, overthinking ini ya. Berpikir yang tidak perlu, berpikir yang tidak tepat, tidak sesuai kenyataan, berpikir terlalu banyak. Ya, dapat sharean langsung di-share lagi, ya. Udah cemas terus itu. Nah, kenapa kita cemas? Jangan-jangan ada was-was syaitan, ada gangguan jin. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah dengan zikrullah. Ibu ya, di dunia ini ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Ibu-ibu ya sering kejebak. Ini saya menganalisa dari pasien-pasien saya kejebak, selalu fokus sama yang tidak bisa dikendalikan. Nah, sekarang saya jelasin nih, apa sih yang tidak bisa kita kendalikan, Bu? Pikiran, opini, tindakan tetangga kita. Bisa kendalikan. Pikiran suami ibu aja nggak bisa dikendalikan kan? Ya. Terus popularitas kita bisa dikendalikan? Enggak. Kesehatan kita, kalau takdirnya sakit ya sakit. Kekayaan kita enggak. Terus kondisi saat kita lahir jadi orang Sunda, orang Jawa, orang Medan, orang Padang, orang Bali, enggak bisa. Terus peristiwa alam, hujan, bencana alam dan lain-lain. Maka terhadap yang tidak bisa kita kendalikan, kita satu kata kuncinya ridho. Ridho itu apa sih, Bu? Nerima. Bu, kalau orang ridho, ya, kalau kita ridho, Bu, maka kita akan bisa sabar. Ibu kalau ada orang bencana atau kena musibah, ibu bilang sabar, susah kalau dia belum ridho. Kenapa Nabi Ayub ketika diuji hartanya dibakar sama iblis dan pasukannya itu dia nggak guncang, tetap taat sama Allah karena dia ridho. Itu punya Allah, bukan punya dia. Karena dia yakin bahwa rezekinya pasti dipenuhi sama Allah. Ya. Maka baru bisa sabar, terus baru bisa tenang, baru bisa optimis kalau sudah ridho. Jadi ridho dulu, Bu. Kalau apapun ujian ridho dulu, udah. Karena akan guncang kita kalau nggak ridho. Ya. Tapi kalau ridho tenang aja. Ya. Bisa dipahami, Bu, ini ya. Jadi terhadap yang tidak bisa kita kendalikan, kita diminta ridho. Nah, terhadap yang bisa kita kendalikan, Bu, pikiran kita sendiri, opini kita sendiri, sikap tindakan kita sendiri, keinginan kita. Ibu hari ini di sini mikirnya lagi di rumah, mikirin cucian, jemuran, bisa nggak, Bu? Bisa banget. ya. Ibu sikapnya mau kesel,
nih materi kok nyindir ibu-ibu terus gitu kan, kok nggak nyindir bapak-bapak gitu kan. Bisa gak ibu kesel Bu dengan materi ini? Bisa banget tuh. Ya, terus keinginan ibu, niat tujuan kemari, suka-suka ibu ini mah. Maka terhadap yang begini harus ikhlas. Maksud ikhlas itu harus karena Allah. Semua kita sebenarnya kesel ini sama suami, tetapi dia suami kita, pintu keberkahan kita. Maka ibu harus sudah manis-manislah di depan suami karena Allah. Tadi ada PSK diampunin dosanya bisa masuk surga gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing karena niatnya karena Allah. Ngasih minum seekor anjing aja diampuni, masa iya sama suami sendiri kita berbakti yang itu perintah Allah pasti lebih besar pahalanya gitu. Nah, terhadap yang bisa kita kendalikan, kita harus selalu karena Allah, ikhlas maksudnya, dan positif. Jangan negatif. Jangan niat ngaji, saya mau negor si Anu nih. Kemarin katanya dia gosipin saya. Nah, jangan begitu Bu. Makanya penting bagi ibu nih Bu ya, penting mengontrol ya. Jadi gini, kan banyak ibu-ibu yang karena kehilangan makna merasa jadi ibu rumah tangga itu nggak keren. Padahal dia lagi mendidik pemimpin, mendidik anak-anaknya itu kan, apalagi kalau anaknya laki-laki, sedang menyiapkan pahala jariah mendidik anak itu. Tapi gara-gara kehilangan makna, ibu akhirnya merasanya sedih terus. Nah, yang mengontrol kualitas hidup kita nih ibu agar ibu bisa bahagia atau ibu sedih hari ini, ya apa? Karena kita salah dalam memberi arti atau makna. Jadi salah memberi arti akan mempengaruhi emosi. Ibu tadi berangkat kemari, ada tetangga, ibu udah senyum, dia melengos. Itu kalau ibu negatif, di sini jadi negatif ibu. Sombong amat, apalagi dia baru beli mobil baru misalkan, muntang-muntang, ibu bikin terus loh, padahal dia nggak ngelihat. Ya, bisa jadi dia nggak ngelihat atau dia buru-buru karena mules perutnya. Harusnya kita ya udah nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang salah memberikan makna, arti ini akan jadi masalah nih. Karena itu bagaimana cara memberikan arti? Ya, satu nih Bu, apa yang bisa saya syukuri dari kejadian ini? Pasti ada hikmahnya, nggak ada yang kebetulan. Apa yang harus saya pelajari dari kejadian ini agar membuat saya lebih baik, lebih kuat, lebih manfaat? Dan apa yang harus saya lakukan supaya merasa lebih baik, jadi lebih baik, orang lain jadi lebih baik, lebih manfaat dan diridhoi Allah. Jadi perbaiki persisi. Sudah jam 10. Nah, terakhir nih Bu. Terakhir ya, saya mau jelaskan. Ya Allah, ini mau mati lagi. Tentang subat dan zaigun Bu. Apa subat dan zaigun? Nah. Jadi gini, ujian perempuan itu seringkali kita patut waspada dengan suasana hati. Jangan biarkan diri kita dipermainkan. Nanti saya share aja nih ya. Ya, saya mau jelaskan dulu subat dan zaigun. Ada kisah dari Abu Muslim Al-Khulaimi. Abu Muslim ini diuji sama Allah, istrinya cerewet Bu. Ya, tapi dia sabar. Dia sejaman dengan Rasulullah tapi nggak pernah ketemu Rasulullah, tinggalnya di Yaman. Saat dia mau nemuin Rasulullah lagi pergi perang. Pulang dari Madinah ke Yaman dalam kondisi capek, istrinya sudah minta duit. Habis minta duit, duitnya cuma sedikit karena baru pulang perjalanan jauh, disuruh pergi ke pasar sama istrinya. Karena istrinya cerewet dan dia berusaha bersabar, akhirnya dia pergi aja padahal nggak ngantongin duit. Nah, Abu Muslim ini pelajaran buat bapak-bapak ya, saya sampaikan, kalau kita Bu, ya suami sabar dengan istri yang cerewet, maka doanya makbul, mustajab. Ya. Nah, akhirnya dia kebingungan tuh, pergi ke pasar berharap ada yang nyuruh dia, tapi nggak ada yang nyuruh. Akhirnya dia inisiatif ambil pasir, didoain semoga ya Allah pasir ini jadi tepung. Lalu dia pulang ke rumah taruh di meja, tapi dia juga masih ragu. Pergi lagi ke pasar, sampai malam nggak ada yang nyuruh dia, akhirnya nggak punya duit beli tepung. Tapi dia kaget begitu pulang ternyata di rumahnya sudah banyak makanan. Ditanya ke istrinya, kok bisa banyak makanan? Ini kan kata istrinya dari tepung yang kamu kasih tadi taruh di meja. Artinya doa dia dikabulin. Nah, Abu Muslim ini Bu, saat Rasulullah meninggal, dia tinggal di Yaman, ada nabi palsu yang kalau nggak nurut sama nabi palsu dihukum. Abu Muslim ini nggak mau nurut sama nabi palsu ini, dihukum. Hukumnya dibakar hidup-hidup Bu. Nah, karena doanya makbul, dia doa seperti doanya Nabi Ibrahim, kulianaru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Minta supaya apinya dingin, menyelamatkan sebagaimana menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, dan akhirnya dikabulin sama Allah, nggak mati dia, geger di Yaman itu. Istrinya ngelihat begini baru tobat, akhirnya istrinya berubah. Nah, Abu Muslim karena doanya makbul diangkat jadi penasihat presiden. Ya,
Muawiyah saat itu khalifahnya, dia diangkat jadi penasihat presiden. Kalau penasihat presiden kira-kira hidupnya kaya apa miskin, Bu? Kaya. Abu Muslim milih sederhana. Istrinya ridho. Tiap malam dia tidak akan tidur kecuali Abu Muslim disiapin minuman sama makanan. Setiap malam, Bu. Satu saat teman sekolahnya main. Nih, Bu, hati-hati nih, Bu. Ya, ini yang zaigon nih, bahaya buat ibu-ibu. Teman sekolahnya main, Bu, ngomong begini, "Kamu kalau bahasa kita, jeng kamu kan istrinya penasihat presiden, kok hidupnya kayak begini sih?" Nah, itu masuk ke hatinya, Bu. Iya juga ya, kira-kira gitu dalam hatinya. Ini suami, ini berarti suaminya nggak keren nih, masa istrinya dijolimin. Pokoknya macam-macam gara-gara kalimatnya apa? Kok kamu istri penasihat presiden kayak begini hidupnya? Malam itu gundah, setan masuk ke dirinya, ya, ke hatinya. Dia suaminya pulang nggak disiapin minum, nggak disiapin makan. Gara-gara tadi omongan itu, Abu Muslim pulang. Dilihat nggak ada minuman, nggak ada makanan, istrinya udah di kamar. Dia masuk kamar, istrinya pura-pura tidur. Abu Muslim tahu nih pura-pura tidur, kenapa? Karena kakinya goyang-goyang. Nah, dia bilang begini, Abu Muslim, "Ya Allah, berilah pelajaran kepada orang yang merusak istriku." Gitu. Langsung dibangun istrinya, "Jangan," karena dia tahu doanya makbul. Dan bener aja, Bu, temennya yang di rumahnya udah pulang itu tiba-tiba matanya buta. Nah, akhirnya bingung dia, temannya ini, kok tiba-tiba buta. Dia ingat tadi siang ke rumah Abu Muslim, maka dia minta dianterin ke rumah Abu Muslim, dan dia cerita, kok mata saya tiba buta. Akhirnya diceritain sama istrinya Abu Muslim, begini. Akhirnya minta maaf. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, Bu, ibu udah baik nih sama suami, rajin ngaji, tiba-tiba ada yang ngomongin satu kalimat sederhana, berubah bisa jadi. Kalau ibu nggak hati-hati, karena itu sering-seringlah baca doa ini, Bu. Robbana la tuzigh qulubana. Ini doa supaya kita husnul khotimah juga, Bu. Jangan sampai kita condong kepada kesesatan yang tadinya udah rajin ngaji, udah cakep tuh. Ya, habis ngaji dari sini berubah sama suami tuh. Ya, jadi melayani suami. Ada yang ngomongin lagi, masuk ke hati ibu. Ibu-ibu kan Desember suaminya nggak ngajak jalan-jalan karena nggak punya uang. Lihat postingan orang jalan-jalan semua. Ini suami gue. Berubah ibu sama suami. Atau bangun tidur, mimpi suami selingkuh, mimpi, Bu. Bangun tidur suami baru pulang dari musola, dari masjid, ibu marah, ibu cemberut aja gitu. Gara-gara apa tadi? Ada zaigun. Bisa dipahami, Bu? Hati-hati dengan hati. Wallahu bishawab, ya. Semoga ini bermanfaat, ya. Ya. Solusinya ini, Bu, solusinya tuh, Bu, ya. Kendalikan nafsumu, ya. Ibu atur, dan ada satu lagi solusi sebenarnya sebelum notebook saya mati. Jadi, Bu, waspada terhadap musuh. Ada musuh yang senantiasa mengganggu kita, Bu. Ya, jadi ibu waspada. Oh ya, doa yang biasa Rasulullah baca, Bu, supaya senantiasa menjaga hati, ya, supaya dilindungi Allah. Nih, yang selalu Allah panjatkan, Rasulullah panjatkan ada 3, Bu. Pertama, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih lana sya'nana, aslih li sa'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Jadi minta supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah. Lalu doa tadi Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan satu lagi doa sapu jagat. Ini, Bu, harus senantiasa dibaca. Ibu lagi di perjalanan, lagi masak, lagi apa, baca doa ini, Bu. Dan ini terakhir nih, bagaimana supaya hati tenang. Ini amalan penghuni surga, Bu. Yang mau masuk surga harus ada 4 kriteria ini, Bu. Ya. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Sambil menerima segala pemberian. Jadi nikmat banget tuh, Bu, nanti. Ya. Apa sih kelakuan mereka? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka saat hidup di dunia itu ada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, Bu. Ngelayanin sama suami, senyum terus sama suami, nggak pernah cemberut, baik sama tetangga, ya, senang menolong orang lain, ya. Yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit tidur, artinya senang qiyamul lail. Bu, kalau ibu banyak masalah, ujian, maka sering-sering qiyamul lail, itu nguatin jiwa kita. Qiyamul lail itu. Itulah kenapa Rasulullah kan ujiannya paling berat. Makhluk yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan nabi yang paling mulia Rasulullah. Jadi ujian paling berat Rasulullah. Maka sholat qiyamul lail menjadi kewajiban bagi Rasulullah untuk dirinya sendiri. Karena itu menguatkan jiwa, kata para ulama. Jadi ibu yang pengen tenang, awet muda, sehat, yang kalau tanggal tua tetap senyum, gitu,
nggak pusing kepalanya kalau tanggal tua, maka rajin-rajinlah qiyamul lail. Nah, yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Selalu mohon ampun saat habis qiyamul lail menjelang subuh, sebelum fajar. Jadi kalau qiyamul lail Bu, 10 menit sebelum subuh berhenti doa. Doanya apa? Rabbana innana amana faghfir lana junubana wa qina adzabannar. Ini surat Ali Imran ayat berapa ya? 18 sampai 19 ini. Mohon ampun di waktu sahur. Nah, yang keempat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Senang sedekah, senang berbagi. Ya. Baik, ya, mungkin ini. Ya, saya kembalikan ke pembicara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.